Mulai ya, waktu kita sudah menunjukkan persis jam 19. Mari kita akan mempersiapkan acara kita. Amang Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan melaksanakan acara doa syafaat masa pandemi, khusus melalui Zoom meeting yang saat ini disiarkan live langsung. Nah, karena itu sambil kita nanti semua acara berjalan, yang tidak membutuhkan untuk berbicara, mohon masing-masing mic-nya di-mute. Dan kemudian dari semua pelayan tim doa yang sudah masing-masing disebutkan bagian dan urutannya, boleh secara mengalir sesuai dengan yang sudah diaturkan tadi. Dan tidak usah menyebutkan amin. Jadi amin nanti biar saya yang menutup seluruh rangkaian doa syafaat. Dan kita semua sebagai satu tubuh Kristus dalam Zoom ini mengaminkan di dalam doa kita masing-masing, mengikuti dari masing-masing pendoa yang sudah ditunjuk. Baiklah, kita akan masuk di dalam acara kita. Kita mempersiapkan hati dan roh kita. Mari kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian buku Ender 806 ayat 1 bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Ave masa di melumo, Tuhan menjaga ho. Tolong nado mangon dihan ho, Tuhan menjaga ho. Tuhan menjaga ho, tas kerohan marsak ho, kai diramoti Tuhan menjaga ho. Apapun terjadi padamu, Tuhan menjagamu. Kasih setianya bersamamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu senang maupun susah. Tuhan bersamamu, Tuhan menjagamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai renungan singkat ini opung udah selesai ngomong. Kita masuk di dalam doa syafaat. Saya membaca dari Keluaran 16
ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang. Menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah jelas mengetahui kisah bangsa Israel dalam perjalanan padang gurun dan Tuhan memberikan manna, roti yang dari sorga yang tidak diketahui dari mana datangnya. Karena itu disebut manna. Manna itu artinya apakah ini? Nah, jadi tidak ada namanya. Manna itu bukan sebutan yang tertentu untuk benda, tetapi artinya apakah ini? Ahadoon. Nah, jadi tidak ada namanya manna itu. Nah, jadi kita sekarang menyebut manna, ya kalau kita katakan manna ya sudah seolah-olah asosiasi kita makanan, ya. Tetapi secara etiologi dari bahasa, manna itu apakah ini? Jadi tidak tahu. Karena itu sebut apa ini? Tidak diketahui apa itu. Nah, begitulah Allah memberikan untuk makanan, untuk kehidupan bangsa Israel selama perjalanan padang gurun. Ibu bapak, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, apa yang terjadi kepada bangsa Israel dahulu, begitu juga sesungguhnya secara substansial yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak tahu bagaimana kita mendapatkan untuk kebutuhan makan kita yang kita sebut rezeki, nafkah, atau makanan, benda apapun, harta apapun yang kita miliki. Sesungguhnya kita tidak tahu bagaimana itu menjadi ada pada kita. Nah, karena itu sebenarnya segala sesuatu yang ada pada kita tidak tahu apa itu. Dan bagaimana itu kok menjadi ada pada kita. Nah, jadi sebenarnya semua itu adalah manna. Apa ini? Kita tidak tahu kenapa itu ada pada kita dan bagaimana itu menjadi milik kita dan bagaimana itu kita gunakan.
Nah, karena itu saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh kisah manna di padang gurun ini mau mengingatkan kepada kita, sadarilah bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, yang menjadi bagian milik kita, apakah itu berupa makanan konsumsi, berupa materi, barang-barang benda yang kita miliki, properti, atau segala sesuatu, harta apapun yang kita punya, atau bahkan uang sekalipun, yang kita simpan di bank atau di mana ya. Sebenarnya semua itu adalah manna. Tidak ada artinya itu. Apa ini? Kita tidak tahu apa itu. Tetapi dia bisa datang begitu saja. Tuhan berikan itu kepada kita. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagaimana kisah bangsa Israel dalam perjalanan padang gurun ini, Tuhan memelihara kita dengan cara yang kita tidak mengerti. Apa itu? Bagaimana itu? Kenapa ada ini? Nah, sekarang yang menjadi renungan dan pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita percaya bahwa hidup kita itu dari Tuhan? Segala sesuatu yang ada pada kita itu datangnya dari Tuhan. Tidak tahu entah bagaimana caranya. Tetapi yang pasti Tuhan memberikan itu kepada kita. Nah, yang kedua yang menjadi pertanyaan dan renungan bagi kita, sekarang bagaimana kita seperti bangsa Israel itu mengambil yang cukup untuk kita. Dikatakan di sini tadi, masing-masing orang mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang mengambil banyak, karena memang banyak orang yang memakannya di dalam satu kemah atau satu rumahnya. Tetapi ada orang yang mengambil sedikit, karena memang sedikitlah untuk kebutuhan mereka. Nah, karena itu bukan persoalan seberapa banyak harta yang kita miliki untuk kita bisa hidup dan menjalani kehidupan ini sebagai pemeliharaan Tuhan. Nah, yang berikut Amang Inang, acap kali kita tidak mengerti bagaimana menggunakan apa yang sudah ada pada kita, akhirnya kita terobsesi atau berpikir berlebihan untuk mengumpulkan atau menumpuk untuk kita yang kita anggap asa adongan notupino parhu untuk keturunanku. Bahkan ada juga orang yang memikirkan sampai keturunan yang ke-7 sampai ke-10, dia kumpulkan hartanya itu di deposito atau mungkin di dalam aset-aset yang lain. Tetapi kalau kita baca urutan dari cerita ini adalah orang yang mengumpulkan dengan serakah, bukan untuk kebutuhannya, akhirnya mana itu jadi busuk. Menjadi sumber penyakit dalam keluarga dan lingkungannya bagi dirinya juga. Inilah yang mau diingatkan oleh Tuhan pada kita. Bagaimana kita mengerti, memahami, dan meyakini bahwa Tuhanlah menjadi sumber kehidupan kita, yang memberikan, memelihara apa yang kita perlu. Dan sekarang bagaimana kita menggunakan itu. Agar itu jangan menjadi sumber penyakit. Supaya jangan busuk apa yang diberikan Tuhan, manna itu, yang tadinya untuk kehidupan, justru menjadi sumber penyakit. Karena kita menumpuk berlebihan. Dan kita berpikir untuk anak cucu keturunan kita. Yang akhirnya kita tidak lagi percaya akan pemeliharaan Tuhan. Jadi kita anggap hanya karena kekuatan kita, karena kepintaran kita, kehebatan kita, kita dapat menjamin masa depan. Bahkan sampai keturunan-keturunan kita. Saudara-saudara, ya puji Tuhan. Kita minggu ini, hari Senin yang lalu ya, tanggal 26, dicengangkan. Terheran-heran kaget luar biasa dengan seorang anak Tuhan, keluarga Akidi Tio di Palembang, tidak tanggung-tanggung. Dia menyumbangkan sejumlah uang yang sangat besar, 2 triliun rupiah. Luar biasa.
Ini memberikan kepada kita sebuah semangat, sukacita. Ternyata masih ada orang-orang percaya. Ya, keluarga Akinitio itu anak Tuhan ya. Keluarga Katolik yang tekun mereka. Saya sangat yakin bahwa harta mereka itu pasti dengan keyakinan mereka dapatkan dari Tuhan. Karena itu mereka tidak sungkan untuk menyumbangkannya sejumlah yang sangat fantastis. 2 triliun. Dan kita juga mendengar dalam waktu dekat kemungkinan mereka akan berjumpa dengan Bapak Presiden Joko Widodo mau menyumbangkan bahkan sampai 100 triliun. Ya, semoga ini menjadi semangat bagi kita bahwa ternyata masih ada orang-orang yang baik yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk memelihara kehidupan sesamanya. Nah, ini memberikan kepada kita juga inspirasi agar kita jangan menumpuk harta kekayaan hanya untuk hal-hal yang tidak mengerti atau yang kita tidak tahu. Nah, karena semua harta itu adalah pemberian Tuhan, bagaimana untuk menghidupkan orang lain. Inilah juga firman Tuhan yang diingatkan dari bacaan Keluaran 16 ini kepada kita amang kita. Supaya kita sungguh-sungguh percaya Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Dan kalaupun Tuhan memberikan lebih kepada kita, ingatlah bahwa ada orang lain, saudara-saudara kita, yang patut untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan melalui kita. Dan bersyukur kalau kita dipakai Tuhan menjadi saluran untuk memelihara kehidupan orang lain. Semoga firman Tuhan ini juga memberikan kepada kita semangat, inspirasi untuk percaya kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Dia yang memberikan melalui caranya yang kita tidak mengerti. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Dan makanan, minuman, pakaian kita itu diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa hidup. Tetapi ketika kita memiliki lebih dari apa yang kita butuhkan, ingatlah bahwa itu adalah untuk orang lain. Supaya kita juga bisa menjadi saluran berkat. Kiranya dengan firman Tuhan ini, kita masing-masing juga diperkenankan Tuhan menjadi saluran berkat. Seperti apa yang diperbuat Allah kepada bangsa Israel di padang gurun, kita mengumpulkan untuk keperluan kita. Tetapi kalau kita mengumpulkan banyak, lebih dari apa yang kita perlu, ingatlah ada orang lain yang membutuhkan dan Tuhan mau memakai kita menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan berkenan memberikan firman yang memberikan kepada kami keyakinan, inspirasi, dan juga semangat untuk tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan entah bagaimanapun caramu. Kami tahu bahwa tidak ada apapun yang kami miliki dari kekuatan kami oleh karena kehebatan kami. Tetapi semata-mata dari Tuhan dan dari cara yang kami tidak mengerti. Tapi ajari kami Tuhan untuk menggunakannya bagi kemuliaan-Mu. Sehingga orang lain juga boleh hidup melalui kami. Dan biarlah Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada kami. Ajar kami juga untuk menggunakan segala berkat-berkat-Mu. Bapa di sorga, saat ini pun kami mau berdoa. Secara khusus untuk Zoom meeting doa syafaat masa pandemi. Melalui komunitas Suara Injil Ikutlah Yesus. Kami yang berkumpul melalui media Zoom ini. Bapak, kami percaya bahwa masa-masa pandemi ini adalah saat yang terbaik bagi kami untuk saling berkomunikasi, menyapa satu dengan yang lain. Juga untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur
karena melalui alat teknologi ini, kami selama ini juga sudah Engkau sapa. Melalui siaran suara Injil yang setiap hari kami dapatkan, dan hamba-Mu Engkau perkenankan untuk memberitakan itu, menyebarluaskannya kepada orang banyak. Biarlah kami masing-masing juga boleh menjadi alat Tuhan untuk menyalurkan berkat-berkat-Mu, terutama juga firman Tuhan yang setiap hari boleh kami dengar, kami ikuti, untuk boleh berbagi kepada semua orang. Bapa, berkatilah setiap kami yang sudah hadir melalui Zoom meeting ini. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk tim doa yang kami sudah berbagi, untuk masing-masing membawakan saudara-saudara kami pokok-pokok doa yang kami akan persembahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak, biarlah dengan dibekali oleh firman-Mu, kami mau menjadi alat Tuhan, membagikan kebenaran firman, juga memberitakan keselamatan, bahkan menyampaikan doa-doa permohonan kami, apa yang menjadi pergumulan bangsa, masyarakat, gereja, juga sesama kami. Inilah kami Tuhan. Biarlah kami juga boleh menjadi pendoa bagi sesama kami. Satu persatu kami yang hadir pada meeting boleh saling mendoakan. Dan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi setiap kami yang sudah hadir. Terutama Bapa, untuk tim doa yang kami sudah bersama-sama mempersiapkan diri. Kami mau bergandeng tangan, berangkulan untuk menghantarkan pokok-pokok doa kami ini kepada Tuhan melalui Zoom meeting ini. Bapa, dengarkanlah dan kabulkanlah setiap apa yang kami sampaikan kepada Tuhan. Dan urapi mulut, hati, pikiran kami. Terutama tim doa. Kami yang akan menyampaikan pokok-pokok doa ini. Terima kasih Bapa. Biarlah dalam kemurahan kasih-Mu, dalam penebusan darah Tuhan Yesus, Engkau menguduskan, mengurapi kami sebagai para hamba-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Silahkan Inang masing-masing dengan urutannya. Bapa Surgawi, Engkaulah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami berdoa Tuhan, khusus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Pada akhir-akhir ini bahkan sudah lebih dari setahun. Di masa pandemi ini Tuhan, begitu banyak hal permasalahan yang terjadi yang sampai-sampai menguras tenaga dan pikiran dari seluruh pemimpin kami. Tuhan, saat ini pun pada saat kami berdoa, kami mohon Tuhan, lawatlah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Pulihkanlah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Turunkan hujan pertobatan bagi setiap kami. Supaya kami ampun Tuhan. Kami sungguh merasa takut, bingung, dan bahkan banyak kami yang berduka Tuhan. Akibat daripada COVID-19 yang merajalela di bumi Indonesia ini. Tuhan, sudah begitu lelah seluruhnya pemimpin kami Bapa. Dan jajarannya semuanya mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dan desa. Tuhan tolonglah Bapa, bermurah hatilah Engkau Tuhan. Biarlah COVID-19 ini boleh lenyap dari bumi Indonesia ini atas kuasa-Mu Bapa. Engkau mampu melakukannya Bapa, kasihanilah kami. Tuhan, begitu banyak hal yang tidak kami mengerti Bapa. Bahkan yang menakutkan kami, berita-berita yang membuat kami semakin gemetar. Tapi kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang tetap setia, yang maha hadir, maha kuasa, maha pengasih,
Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kalaupun ada beberapa dari segolongan Tuhan yang ingin memanfaatkan masa pandemi COVID-19 ini untuk mencari keuntungannya sendiri dan bahkan mempunyai rencana-rencana yang jahat untuk menggoncang pemerintahan kami. Tuhan, kami tidak sanggup melakukan apa-apa. Kami serahkan sepenuhnya. Campur tanganlah Engkau Tuhan. Bertindaklah Engkau Bapa. Dan biarlah damai sejahtera itu turun bagi bangsa dan negara ini mulai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini juga kami berdoa untuk gereja-Mu dan umat-Mu Tuhan di seluruh Indonesia ini, bahkan di dunia ini. Tuhan, akibat dari masa pandemi ini, ada banyak gereja yang harus ditutup, terpaksa ditutup untuk mencegah daripada penularan COVID-19 ini, untuk memutuskan rantai Tuhan, supaya Tuhan tolong, walaupun Tuhan ada beberapa gereja yang harus ditutup, sehingga kami harus beribadah lewat live streaming ataupun di rumah masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau berkenan Bapa, dan firman-Mu yang kami tahu tidak pernah terhambat Tuhan, tidak pernah firman-Mu tertutup, bahkan firman-Mu semakin meluas, bahkan firman-Mu semakin menyebar, dan itu membuat kami semuanya mencari Tuhan, mencari pertolongan-Mu, meminta belas kasihan-Mu, kemurahan hati-Mu, dan bahkan firman-Mu sampai ke setiap rumah kami yang beribadah di rumah. Terima kasih Tuhan. Kadangkala kami tidak mengerti rencana-Mu Tuhan, tetapi rencana-Mu adalah rencana yang indah. Bahkan lebih banyak lagi orang-orang Kristen Tuhan yang percaya kepadamu, yang lebih dekat lagi, datang mendekat kepadamu, mencari pertolongan-Mu, mencari belas kasihan-Mu dan kemurahan hati-Mu. Tuhan, limpahkanlah berkat-Mu kepada setiap kami, gereja-Mu dan umat-Mu semuanya. Jangan kami menjadi putus asa Tuhan. Teguhkan iman percaya kami, supaya kami tetap teguh, percaya kepada Engkau Allah Bapa kami, dan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, serta Roh Kudus. Sehingga itulah menjadi iman percaya kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami Bapa. Inilah kerinduan kami. Inilah Tuhan isi hati kami. Tuhan, jawablah kami Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Segala puji dan hormat bagi-Mu Allah Bapa Surgawi. Tuhan Allah yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan hadir di tempat ini, dan Tuhan hadir pada saat Zoom kami ini Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan atas apa yang menjadi pergumulan hidup kami, menjadi pergumulan hidup bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan, Engkau melihat, Engkau tahu saat ini Tuhan negara kami sedang mengalami kemelut karena pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau melihat bencana ini semakin membuat kepanikan, semakin mengganas, membuat ketakutan setiap kami masyarakat, setiap kami rakyat Indonesia, dan setiap kami yang bermasyarakat Tuhan Yesus, yang bertetangga ya Bapa. Sering kami menjadi ketakutan untuk berpapasan. Oh Bapa, dimanapun kami bertempat tinggal Tuhan, biarlah Tuhan menghindarkan kami dari penyakit COVID yang menjadi ketakutan bagi kami. Senantiasa malaikat-Mu memagari kami Tuhan.
memagari diri kami setiap saat Tuhan Yesus, agar kami terhindar dari penyakit COVID. Engkaulah Tuhan Yesus menjauhkan kami dari rasa kepanikan, dari rasa ketakutan, dan biarlah setiap kami Tuhan, setiap saat bisa saling menjaga satu sama yang lain dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah harus dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Kau mengetahui, sehingga ketika kami melakukan protokol kesehatan itu Tuhan, bisa mengurangi pandemi yang saat ini menjadi ketakutan bagi kami. Penyakit COVID yang mengganas Tuhan Yesus. Biarlah masyarakat sadar Tuhan Yesus, baik yang mencari nafkah sebagai pedagang, baik yang di toko ataupun di pasar-pasar daerah Tuhan, tradisional Tuhan, maupun dimanapun berada ya Bapa, di jalan raya Tuhan Yesus sedang bertatapan ya Bapa. Tuhan tolong, Engkau senantiasa Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah ya Bapa, senantiasa Engkau menjaga kami, menjauhkan penyakit itu, mengangkat penyakit COVID itu dari atas bumi ini Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, sehingga kami menjadi masyarakat yang penuh kasih dan cinta kembali Tuhan. Sehingga kami Tuhan saling menyapa, tidak merasa takut ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau yang campur tangan, Engkau yang memberikan kemurahan buat kami. Ampunkan kami Tuhan Yesus, ketika kami penuh dosa Tuhan, janganlah murka-Mu hadir dalam masyarakat, dalam rakyat Indonesia ini Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kasih setia-Mu Tuhan senantiasa mengenaungi Tuhan pribadi lepas pribadi. Kami rindu Tuhan Yesus, rindu untuk sapaan-Mu Tuhan, rindu untuk belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga ketakutan dan kepanikan itu Tuhan jauh dari kehidupan di dalam kami bermasyarakat, di dalam kami bergereja, di dalam pergaulan kami Tuhan Yesus. Tuhan Bapa kami yang baik, kami percaya Tuhan untuk campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami senantiasa rindu Tuhan Yesus untuk Engkau menjamah setiap pribadi kami ya Bapa. Tuhan Engkau juga memberkati setiap petugas-petugas yang melakukan apapun pekerjaan mereka Tuhan, dan harus bekerja ya Bapa, harus bekerja di lapangan, harus bekerja di luar rumah Tuhan Yesus, seperti petugas keamanan ya Bapa. Engkau berkati mulai dari yang terendah Tuhan, Satpam, Satpol PP, kepolisian di darat maupun di laut yang bertugas untuk keamanan Republik Indonesia ini. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tolong Bapa, tolong. Engkau senantiasa berikan hikmat bagi saudara-saudara kami, petugas keamanan ini Tuhan. Engkau mampukan, Engkau berikan hikmat bagi mereka Tuhan. Sehingga mereka penuh kasih Tuhan Yesus dalam menjalankan tugas mereka Tuhan. Ketika terjadi pro kontra ya Bapa di masyarakat, di rakyat Indonesia ini, Tuhan Yesus Engkau yang memberikan kesabaran bagi mereka. Tuhan urapi mereka ya Bapa, pribadi lepas pribadi. Tuhan campur tangan tugas untuk tugas yang mereka jalankan. Berikan senantiasa Tuhan Yesus kasih setiamu Tuhan mengalir untuk diri mereka. Sehingga ketika mereka bertugas, mereka terhindar Tuhan dari setiap penyakit. Terhindar dari bala yang saat ini menjadi pandemi di negara kami ini Tuhan. Tuhan Bapa kami yang baik, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang rindu Tuhan untuk senantiasa ya Bapa jauh rindu Tuhan Yesus bagaimana kami ya Bapa sehat dan senantiasa untuk bisa berkumpul seperti mana dahulu ya Bapa sebelum terjadi pandemi ini. Tuhan Kau memberkati setiap petugas-petugas, setiap rumah sakit di seluruh Indonesia ini ya Bapak, yang senantiasa merawat pasien-pasien sakit Tuhan. Terlebih Tuhan pasien COVID-19 yang mereka harus memakai APD Tuhan untuk pengamanan diri mereka, menjaga tubuh mereka agar tidak tertular Tuhan. Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap para medis, dokter, perawat, dan seluruh para medis maupun
yang bekerja di rumah sakit dan di luar rumah sakit. Juga Tuhan Yesus yang merawat keluarga yang sakit di rumah Tuhan karena pandemi ataupun penyakit lain Tuhan Yesus. Yang tugasnya juga seperti medis Tuhan. Tuhan Yesus campur tangan-Mu Tuhan senantiasa untuk setiap perawat, dokter, dan seluruh orang-orang yang merawat pasien yang sakit Tuhan Yesus di rumah maupun di rumah sakit. Lawatlah mereka ya Tuhan Yesus. Lawatlah mereka ya Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan tidak menjadi kesia-siaan, sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan Yesus tidak menjadi penyakit juga bagi mereka Tuhan, dan mereka tetap bersuka cita Tuhan kembali berkumpul dengan keluarganya. Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus, Kau berkati para dokter Tuhan yang sungguh Tuhan banyak Tuhan Yesus saat ini yang sudah terpanggil karena COVID. Oh Bapa, berkati keluarganya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berkati kami juga semua Tuhan Yesus. Senantiasa kami berharap kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Jauhkanlah murka-Mu dari kami Tuhan. Jauhkanlah murka-Mu dari kehidupan kami ya Bapa. Jauhkanlah murka-Mu dari negara kami, negara Indonesia ini Tuhan Yesus. Kasihanilah kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus hikmat dan senantiasa Engkau berikan kepada setiap para medis, setiap kami ya Bapa, sehingga kesabaran apapun yang dituntut dari kami Tuhan Yesus bisa kami lakukan. Engkau berkati Tuhan Yesus keluarga-keluarga yang merawat lansia ya Bapa. Tuhan Kau berikan senantiasa kesabaran, Kau berikan orang yang merawat orang yang Papa Tuhan. Kami percaya ya Bapa, walaupun dia bukan medis Tuhan, tapi Engkau berikan kesabaran sehingga berlimpah berkat kepada orang-orang yang merawat Tuhan Yesus. Bapa terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapa, kami akan bisa melewati pandemi ini Tuhan. Kami akan bisa kembali Tuhan lagi berkumpul Tuhan. Kami akan bisa Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu di hari-hari yang akan datang Tuhan. Tuhan Yesus, janganlah biarkan murka-Mu senantiasa Tuhan Yesus ada Tuhan. Tetapi biarlah Engkau senantiasa mengasihani kami. Mengasihani umat-Mu yang memanggil nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Bapa ketika kami tidak mengetahui apa yang kami lakukan. Yang senantiasa salah di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Roh Kudus-Mu hadir di dalam diri kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah sisa hidup kami Tuhan Yesus bisa menjadi berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Dengarlah doa persembahan kami ini Tuhan. Dengarlah doa permohonan kami ini Tuhan. Jawablah kami ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Tapi Tuhan yang ada di Lampung, oleh karena tangan sebelah kiri punggung yang sakit, kami berdoa Bapak, kami tidak tahu seberapa sakit yang dialami keluarga Victoria Pangaribuan ini, tetapi kami percaya Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang maha dahsyat, Engkau adalah tabib di atas segala dokter. Kami bawa Bapak ini Bapak ke dalam tangan kasih Silakan, Tuhan. Nang Linda. Urapan sudah lagi berdoa. Urapan-Mu yang terjadi kepada keluarga ini Bapak. Tangan kudus-Mu yang akan mengurapi keluarga ini. Sehingga apa yang dirasakan, sakit penyakit yang dialami, kiranya Tuhan yang memulihkan. Dan sakit penyakit ini tidak membawa keputusasaan, tetapi semakin dekat kepada Tuhan. Dan kami mohon Bapak, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau lawat keluarga Amang ini. Sehingga pemulihan boleh dirasakan dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk Tukot Kriston yang sudah umur 35 tahun. Pada saat ini Bapak kami mohon, kami tahu keluarga ini mendambakan pasangan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang mampu juga
memuliakan nama Tuhan, yang mampu membawa sukacita bagi keluarga mereka. Kami bawa anak kami ini Bapa ke dalam tangan Tuhan. Tuntun hidupnya, arahkan jalannya, sehingga jalan yang Tuhan tunjukkan bagi dia, boleh dia menemukan pasangan hidupnya, boleh dipertemukan seturut kehendak Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Keluarga mengalami sukacita. Kami juga berdoa untuk anak siap pudanya Darius Partogi, umur 30 tahun, yang mencari pekerjaan. Tuhan, kami tidak tahu seberapa usaha yang dilakukan, tetapi kami percaya Tuhan memperlengkapi dia, Tuhan memampukan dia mengerjakan sesuatu, membina kehidupannya, sehingga ada nilai lebih yang mampu membawa dia mendapatkan pekerjaan. Tuhan, kami bawa anak kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun dan mengarahkan agar anak kami ini mampu menemukan apa yang dicari oleh keluarga ini. Kami juga berdoa Bapak, biar dalam masa-masa ini juga mereka tidak mengalami putus asa, tetapi semakin didekatkan dengan Tuhan, semakin mampu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam setiap pergumulan yang dialami, di dalam setiap penantian, di dalam setiap pengharapan mereka. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapak, kami juga berdoa untuk Mic-nya mati, Nang. mampu menjaga perkawinan itu sebagaimana yang Tuhan harapkan bagi mereka, dan perkawinan itu dijauhkan dari perceraian. Kami juga mohon kekuatan buat umat Tuhan supaya tidak jatuh dalam segala kekhawatiran dalam menghadapi ganasnya pandemi COVID-19 yang melanda dunia, khususnya Indonesia. Banyak hal yang sudah diupayakan oleh pemerintah kami, PPKM dan segala yang lainnya, kiranya itu mampu memutus mata rantai ini Bapak, sehingga kekhawatiran jauh dari kami, terkhusus anak-anak Tuhan. Kiranya nama Tuhan kami puji, Tuhan yang kami cari, dan COVID ini tidak akan menguras segala kekuatan dan tenaga kami, tetapi kami mencari Tuhan, sehingga kami menikmati damai Tuhan, walaupun COVID di sekeliling kami, tapi kami percaya Tuhan menutup bungkus kami, sehingga kekhawatiran kami tidak menguasai kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk generasi muda gereja, kiranya memikirkan masa depan yang berkenan kepada Tuhan, dan jauh dari pengangguran. Tuhan, begitu banyak generasi gerejamu saat ini Bapak, yang dalam masa-masa pandemi COVID-19, perekonomian, keamanan semuanya terganggu. Sehingga anak-anak Tuhan, generasi muda masih banyak yang pengangguran. Kami tidak mampu menyebutkannya satu persatu, tapi kami bawa anak-anak kami kepadamu Bapak. Anak-anak kami Bapak, yaitu Teresia Sagala, Frankie Gulo, ya Tuhan, kami bawa anak kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Seluruh anak-anakmu ini Bapak, Engkau arahkan, Engkau berikan jalan, sehingga berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka mampu mereka nikmati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kekuatan, jauhkan dari segala keputusasaan. Biarlah generasi-generasi ini mampu menemukan jalan Tuhan, mampu melihat dalam segala situasi yang dialami, kesulitan yang dialami, ada Tuhan di sana yang senantiasa mendampingi, sehingga anak-anak kami ini mampu memberikan yang terbaik dari hidupnya untuk Tuhan dalam segala kondisi situasi yang dialami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa. Kami juga berdoa untuk keluarga Briando Sinaga Borusi Mamora yang telah kami bersyukur yang telah sembuh dari COVID-19. Yaitu Erikson Sinaga, Nermawan Simamora, Kresawan Simun Sinaga, agar kedepannya selalu dalam penyertaan Tuhan. Kiranya
bersama dengan keluarga ini kami menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Apapun yang sudah dialami, rasa syukur mereka Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah apa yang sudah dialami semakin mendekatkan mereka kepada Tuhan, mampu mengucap syukur atas segala penyertaan. Sadar bahwa COVID-19 ini terkalahkan oleh karena Tuhan ada bersama dengan keluarga ini. Kiranya nama Tuhan terus dimuliakan di dalam tengah-tengah keluarga ini. Dan masa-masa pemulihan, kesehatan yang didapat itu boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Juga berdoa untuk dagangan, perekonomian mereka agar dipulihkan. Tuhan Yesus, apapun masalahnya, hanya Tuhan yang bisa memulihkannya. Mungkin ekonomi terpuruk, dagangan tidak laku. Apapun yang terjadi, apapun yang dialami, Tuhan hadir di sana. Tuhan membukakan jalan. Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Mungkin pemeliharaan Tuhan belum nyata baginya, tetapi Tuhan membukakan mata hati dan pikiran mereka bahwa dalam keterpurukan ekonomi ini tetap ada pemeliharaan nyata Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Kami pun berdoa untuk Kresion Simon Sinaga yang bulan Agustus ini akan menyelesaikan skripsinya dan boleh berhasil wisuda, boleh memperoleh pekerjaan. Banyak hal yang dimohon Tuhan. Mungkin mengalami kesulitan dalam menyusun skripsi, mungkin mengalami kesulitan dalam menemukan dosen, mungkin banyak hal yang dialami di dalamnya, banyak pergumulan di dalamnya, tapi kami percaya anak-anak Tuhan tidak gagal dalam hal ini. Penyertaan Tuhan ada di dalamnya, dan setelah skripsi, wisuda, pekerjaan yang didambakan, Tuhanlah yang memberikan yang terbaik, sehingga sukacita keluarga boleh dirasakan. Terima kasih Bapak, kalau dalam masa-masa perkuliahan ada hal-hal baik yang dirasakan, IPK yang baik, dan waktu yang Tuhan buatkan buat mereka menjadi singkat, itu karena Tuhan menjaga dan melindungi anak-anak ini, sehingga mampu menghargai waktu, mampu memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik buat keluarga, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami juga berdoa untuk Inang Nurhayati Sihombing. Mohon doa untuk Poparan Opung Abraham Silaban, Ibu Rosti Uli Purba almarhum, yang saat ini sedang berduka karena tanggal 28 Juli 2021 Ibu Rosni sudah dipanggil Tuhan agar kuat, tabah, dan ikhlas, serta tetap damai dalam pembagian warisan yang cukup besar. Tuhan, jika Tuhan memberikan harta yang begitu besar, Tuhan juga memberikan hikmat kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mampu mengelola ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya harta ini bukan mendatangkan kecelakaan, pertikaian, pertengkaran, tetapi memberikan hidup yang lebih baik untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kuasai hati dan pikiran mereka, sehingga apa yang diharapkan untuk damai sejahtera, bahkan untuk memuliakan nama Tuhan, harta ini boleh dipakai. Kami juga berdoa untuk anak rohani yang dari Muslim, Alfrida Putri Gilgis Asegab, sudah terima Yesus. Yang dilayani oleh Inang ini menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, sudah dilayani 2-3 tahun yang lalu, dan sudah siap beribadah di gereja agar imannya tetap kepada Yesus. Ya Tuhan, jika Engkau memanggil dia sebagai anak-Mu untuk mengenal Engkau lebih jauh, untuk menerima Engkau sebagai Yesus Juru Selamat, kami tahu penyertaan Tuhan ada di dalam, bahwa Tuhan memanggil dia bukanlah untuk membawa pertentangan di dalam kehidupannya dengan keluarganya, tetapi di sana ada perjuangan, ada komunikasi yang baik, sehingga anak ini boleh semakin mengenal Engkau Bapa, menyelamatkan hidupnya, bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya yang memberikan kehidupan kekal yang dicarinya. Tuhan, kami tahu dalam hal ini banyak pergumulan,
mungkin buat Inang ini juga untuk mengarahkan dia. Tapi kami percaya Roh Kudus-Mu senantiasa mengurapi Inang ini sehingga mampu membimbing anak kami ini untuk semakin mengenal Engkau sebagai juru selamatnya. Kami berdoa juga Bapak untuk Boru Hela Reni, Rizka Boru Panjaitan, dan Erwin Siregar sudah 7 tahun berumah tangga belum mempunyai keturunan. Kami berdoa Bapak, keluarga ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Urapan Tuhan yang kudus itu, yang dinantikan, buka kandungannya Bapak. Berikan buah hati buat keluarga ini. Kami mohon Bapak, dalam masa penantiannya 7 tahun, nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika permohonan mereka ini Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau mendengarkan, Engkau mengabulkan permintaannya. Di dalam masa-masa penantian, jangan biarkan mereka putus asa, tetapi semakin dekat kepada Tuhan. Maksud Tuhan dan waktu Tuhan yang terjadi bagi keluarga ini. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau memberikan belas kasihan-Mu sehingga keluarga ini boleh menikmati sukacita dalam pernikahan mereka. Maksud dan tujuan Tuhan yang senantiasa boleh terjadi di tengah-tengah keluarga. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga John Tanpu Bolon. Puji Tuhan, anak Eli Tanpu Bolon yang didoakan sudah negatif COVID. Kami percaya Bapak, bukan karena kekuatan, kehebatan mereka menjaga kesehatan anak kami ini, tetapi karena campur tangan Tuhan, karena urapan Tuhan ada di sana, maka kami rindu juga Tuhan, anak ini menjadi kesaksian di tengah-tengah kehidupannya, bahwa tangan Tuhan yang memulihkan, dan kami rindu juga, jika masih ada yang terpapar anak-anak Tuhan, kiranya berikan kesembuhan Tuhan, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk dukungan doa buat istrinya, yaitu Lydia Raja Guguk, sekarang lagi terpapar. Sudah 4 hari dan hari ini dibawa ke rumah sakit karena badannya yang lemah. Bapa di dalam surga, kami percaya kiranya itu Tuhan berkati menjadi sarana pemulihan untuk ibu ini. Bapa dalam surga, kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk anak dan menantu Riki Tampu Bolon dan Sinta Simanjuntak yang terpapar COVID-19 isoman di rumah. Bapak, kami bawa juga anak-anak ini Bapak ke dalam tangan kasih Tuhan. Isoman di rumah, kiranya Tuhan kuasai, Tuhan berkati, Tuhan bersihkan segala COVID ini, segala virus ini di dalam rumah mereka, di tengah-tengah mereka isoman ini Bapak, berikan sukacita, dan dari rumah mereka, dari ruangan mereka, isoman yang dijalani, kiranya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Turunlah Roh Kudus-Mu Bapak, berikanlah pemulihan itu, nama Tuhan dipuji dan diagungkan di setiap kehidupan mereka. Bapa dalam surga, mungkin masih ada keluarga-keluarga yang tidak kami sebutkan, yang lagi isoman, yang sudah terpapar. Kami percaya tangan kudus-Mu Bapa mampu memulihkannya. Jauhkanlah segala keputusasaan, tetapi mencari Tuhan untuk kesembuhan mereka. Tuhan pasti mampu, dan kami tahu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kami bawa keluarga ini Bapak ke dalam tangan Tuhan. Mungkin keluarga kami juga, mungkin hidup kami, mungkin diri kami pun sudah terpapar, tapi kami tidak tahu. Namun kami percaya Tuhan yang memampukan kami mengeluarkan itu semua dari tubuh kami, sehingga kami mampu menikmati kesehatan ini Bapak. Bapa dalam surga, inilah doa kami, terlebih ampuni kami Bapa di dalam setiap kehidupan kami, agar doa-doa kami ini tidak terhalang di hadapan-Mu. Inilah mohon kami Bapa, syukur dan doa kami naikkan permohonan kami di hadirat-Mu, melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, Engkau masih memberikan waktu buat kami untuk melanjutkan doa syafaat kami Tuhan. Kami membawakan keluarga daripada Amang Sintua Merpaung yang berada di Jakarta Bapa, berupa Pahan yang sudah 11 hari isoman di rumah Tuhan yang terpapar COVID Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan bagaimana perasaan Amang ini Tuhan pada saat ini, tapi dia sudah merasakan Tuhan bagaimana Tuhan sakitnya terpapar COVID ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau maha baik Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua pengobatinya Tuhan dan semua makanan yang dikonsumsinya sehingga mempercepat kesembuhan Amang Sintua Merpaung ini. Berikanlah Tuhan semangat buat Amang ini. Begitu juga dengan keluarga yang merawatnya Tuhan. Agar senantiasa mereka berserah kepadamu Tuhan. Tapi jangan dipenuhi dengan ketakutan. Agar senantiasa Amang ini cepat memperoleh pemulihan Tuhan. Dan mereka boleh lebih memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Kami bawakan dalam doa Tuhan, Murni Siagian Palangkaraya Tuhan, yang adiknya Intan Borsiagian, Engkau pulihkanlah Tuhan, yang selama ini merasa putus asa Tuhan. Sepertinya hidup ini tidak tahu dia seperti apa lagi Tuhan karena putus asa. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau maha baik, Engkau maha kuat, Engkau pengobat yang maha besar Bapa. Engkaulah menjamah tubuh serta rohnya Tuhan, agar senantiasa roh-roh jahat yang melingkari di dalam tubuh dan jiwanya Tuhan, pergi dari tubuhnya Tuhan. Sehingga boleh dia memperoleh kedamaian lagi kembali Tuhan, agar dia boleh aktivitas kembali Tuhan. Karena Intan Siagian Tuhan adalah anak-Mu juga. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau berikan yang terbaik buat Intan Borsiagian ini. Kami bawakan dalam doa Bapa, Poltak Johansen Siahan di Pontianak. Sudah 2 tahun terserang dengan stroke Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Engkaulah Tuhan dokter yang maha baik Tuhan. Dokter dari segala dokter Tuhan. Tolong Tuhan Yesus yang baik, berilah kesembuhan buat Poltak Johansen Siahan ini, agar senantiasa boleh lagi pulih kembali seperti sedia kala Tuhan, agar dia dapat melayani di rumah-Mu yang kudus, di gereja HKBP Pontianak. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu ini berikanlah Tuhan semangat, kesehatan, kesembuhan Tuhan, agar mereka boleh pulih kembali dan boleh mereka lagi aktivitas di rumah-Mu yang kudus, di gereja HKBP Pontianak. Kami bawakan dalam doa Tuhan, Sintua Arlinse Pardede di Medan, yaitu ruasnya Tuhan dalam keadaan sakit Tuhan. Nyonya Manurung Boris Sirait Opu Joshua dirawat di rumah sakit Elizabeth. Sorta Borulumban Tobing sakit lambung. Keluarga, tolonglah Tuhan, di dalam keadaan sakit Tuhan, saudara-saudara kami terkasih ini Tuhan kami bawakan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan yang menjamah tubuh serta rohaninya Tuhan. Engkaulah memberkati semuanya Tuhan, pengobatannya, makanan, apapun yang dilakukan oleh para medis dan dokter Tuhan untuk menyembuhkan segala penyakit yang diderita oleh saudara-saudara kami ini Tuhan, agar senantiasa mereka boleh pulih kembali Tuhan seperti sedia kala dan boleh lebih bersukacita lagi untuk memuji memuliakan Engkau Bapa. Kami bawakan dalam doa Tuhan, yaitu Horas Simajuntak yang sudah Engkau panggil Tuhan tadi malam. Kami bawakan keluarganya Tuhan yang ditinggalkan oleh Horas Simajuntak ini Tuhan, agar senantiasa mereka tabah, kuat Tuhan, semenjak ditinggal daripada Amang Horas Simajuntak ini. Engkaulah Tuhan yang menghibur semuanya keluarga yang ditinggal Tuhan, sehingga mereka tabah Tuhan dan kuat, sekalipun mereka ditinggal tadi malam Tuhan. Tetapi Engkau masih ada Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, kami juga membawakan dalam doa Tuhan, Evi Mileke Siahaan dari Medan. Dia Tuhan sampai saat ini
belum mendapat jodoh putrinya Esra Juli Emma Boru Silalahi yang sudah berusia 34 tahun dan bekerja di Jakarta, Tuhan. Kami tahu Tuhan perasaan daripada orang tua ini, Tuhan. Putrinya yang sudah berumur 34 tahun, Tuhan, itu bukan usia muda lagi buat putrinya. Tapi Engkau maha baik, Bapa. Pada waktunya Engkau akan memberikan jodoh, kami yakin dan percaya, Bapa itu. Berikanlah jodoh Tuhan yang seiman dan yang takut akan Tuhan pada waktunya, Tuhan. Agar senantiasa keluarga ini boleh bersuka cita, Tuhan, membawakan anaknya, membawakan putrinya ke rumah-Mu yang kudus untuk menerima pemberkatan pernikahan, Tuhan. Kami yakin dan percaya, Bapa, Engkau berikan yang terbaik buat keluarga ini. Kami sudah mendoakan tadi, Tuhan, saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan, dan begitu juga pemulihan, begitu juga Tuhan yang sudah Engkau panggil dan meminta jodoh, Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberkati semuanya keluarga-keluarga ini, Tuhan, agar senantiasa ke depan boleh lagi lebih bersuka cita lagi, Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih, Bapa. Ampunkanlah dosa kami, Bapa, agar kami masih boleh layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa dalam surga, kembali kami sujud di hadapan-Mu, Tuhan, untuk membawa saudara-saudara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Saudara-saudara kami yang kami kasihi, kami sungguh Tuhan merindukan kesembuhan, merindukan ketentraman, merindukan damai sejahtera dan sukacita. Mari ya Bapa, sendengkanlah telinga-Mu, rentangkanlah tangan-Mu, sambutlah setiap kerinduan kami, khususnya untuk keluarga Sondang Siburian, saudara kami dari Sidikalang, bersama dengan suaminya ya Tuhan, Unjur Silitonga dan saudaranya Ricardo Siburian. Demikian juga ya Tuhan keluarga Jeraja Guguk dari Medan, bersama dengan istrinya Herna Uli Marpaung. Saat ini Tuhan, kedua keluarga ini mengalami sakit penyakit yang sangat menakutkan, yang sangat membuat kami khawatir. Tetapi kami percaya Tuhan, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup lebih besar dari apa yang menjadi kekhawatiran kami. Lebih kuat dari segala apapun yang mengganggu, menggerogoti tubuh saudara-saudara kami ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami serahkan keluarga kami ini semua. Kami yang sudah angkat namanya satu persatu. Tuhan yang sakit COVID-19, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dengan kuasa Roh Kudus biarlah mereka senantiasa boleh ditenangkan. Khususnya ya Tuhan yang mengidap penyakit pneumonia Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, kasih setiap Tuhan yang menjamah, menyembuhkan. Sehingga saudara kami ini boleh dibebaskan dari segala sakit penyakit. Demikian juga Tuhan yang penyakit jantung. Biarlah Tuhan dalam perawatan, dalam usaha penyembuhan. Kami hanya percaya kuat kuasa-Mu lah Tuhan yang mampu memberikan kesembuhan. Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang memberikan kesembuhan selain daripada kasih setia Tuhan. Semua usaha peralatan dokter, tangan-tangan perawat dan apapun Tuhan yang sudah dikonsumsi itu semua adalah sarana perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Oleh sebab itu kami serahkan kedua keluarga ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan yang sedang letih lesu Tuhan berikan kekuatan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami juga bawakan keluarga ibu kekasih kami, Sintua Dahliana Sitorus. Mari ya Tuhan, tunjukkan rencana yang baik untuk anak mereka ini, Andrian Purba, yang sebentar lagi akan wisuda. Biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan menunjukkan arah kemana anak kami ini untuk mencari pekerjaan. Supaya di dalam pengetahuannya, di dalam ilmu yang didapatkannya, ada nama Tuhan yang dimuliakan melalui pekerjaannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami percaya Tuhan akan mengabulkan kerinduan ibu kekasih kami ini sesuai dengan waktu dan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bawakan ibu kekasih kami, Ibu Heti Nelva Manulang dari Jakarta. Sungguh Tuhan, mereka bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan untuk kesembuhan yang sudah mereka dapatkan dari keluarganya Daud Sitanggang bersama dengan istrinya Amina Manulang, dan juga ya Tuhan anak-anak mereka Sebastian Sitanggang, Rafael Sitanggang. Tuhan,
Kami percaya kesembuhan dari keluarga ini adalah berkat kemurahan-Mu. Bukan karena gagahnya, bukan karena kuat kuasanya, bukan karena hebat budinya, tetapi semata-mata hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah keluarga dan rumah tangga ini semakin dipulihkan. Bahkan apapun yang menjadi kerinduan daripada keluarga ini, khususnya Jeremia, Jola, Gracia Tuhan. Mereka sungguh merindukan apa yang menjadi rancangan dan rencana mereka di dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan akan memberikan semuanya itu sesuai dengan waktu Tuhan. Bapa, kami juga bawakan seluruh keluarga ini. Siapapun mereka Tuhan, mungkin tidak dapat kami angkat namanya satu persatu. Tetapi terkhusus yang mengidap sakit penyakit Tuhan. Yang dedimernya saat ini di atas 1000. Tuhan, hanya dengan belas kasih-Mu, Ibu kekasih kami ini boleh diselamatkan. Oleh sebab itu kami serahkan Ibu kasih ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan yang mengarahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi saudara dan kekasih kami ini. Terima kasih Bapak, kami juga bawakan Bapak kekasih kami, Herman Pasaribu. Demikian juga ya Tuhan, saudara-saudaranya, anak-anaknya, Gunawan Pasaribu, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka yang sudah dewasa. Biarlah mereka senantiasa dipenuhi kuasa Roh Kudus untuk berbicara, untuk bertindak, untuk berperilaku sesuai dengan anak-anak Tuhan. Bapak, secara khusus Amang Herman Pasaribu saat ini sedang mengalami penyumbatan di otak sebelah kiri. Mari Tuhan, saat ini kami rindu Tuhan melawat Bapak kekasih kami ini, supaya mereka boleh melihat, jika Bapak kekasih kami ini boleh disembuhkan, itu hanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu semata. Terima kasih Bapak. Kami juga serahkan Ibu kekasih kami, Ernita Hutajulu dari Surabaya. Saat ini Tuhan sedang terpapar COVID, bahkan suaminya sedang kritis di Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya. Tiada pengharapan selain daripada belas kasihan Tuhan. Tiada kekuatan kecuali daripada kuasa Tuhan yang turun bagi keluarga Ibu kekasih kami ini. Oleh sebab itu Bapak, kami hanya berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, akan membebaskan Ibu kekasih kami ini dari belenggu keterikatan sakit penyakit. Oleh sebab itu, izinkanlah hamba-Mu memakai kuasa dan otoritas-Mu untuk menyatakan yang sakit disembuhkan, yang bersedih hati, yang berduka dihiburkan, yang lemah lesu Tuhan berikan kekuatan, yang sudah mengalami kesembuhan Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Kami juga bawakan keluarga Umanulang dan Boris Tanggang, juga seluruh keluarganya, cucunya, bahkan siapapun mereka Tuhan, kami tidak dapat namanya, tidak dapat angkat satu persatu. Ada juga keluarga Opung Belum Bentobing, Opung Petra Panjaitan. Mari Bapak, berkat mulai yang turun atas keluarga dan rumah tangga ini. Yang sakit COVID Tuhan bebaskan, Tuhan sembuhkan mereka, sehingga mereka boleh melihat bahwa kesembuhan hanya ada datang daripada Tuhan. Berikan mereka sukacita Bapak. Meskipun dalam kekhawatiran oleh sakit penyakit, tetapi ketika keluarga ini boleh bersyukur kepada Tuhan, maka di situ Tuhan bekerja untuk memberikan yang terbaik. Demikian juga ya Tuhan, ada keluarga-keluarga yang kami tidak dapat angkat namanya satu persatu. Ada Sabar Stefanus Parulian, Tuhan, mari Bapak hadir di tengah-tengah kehidupannya, memberikan jalan keluar kepada setiap masalah yang dihadapi. Bahkan ketika dia dalam kesendiriannya, biarlah janji Tuhan senantiasa boleh dia pegang, sehingga dia boleh diselamatkan, dibebaskan dari segala persoalan, permasalahan, pergumulannya, oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Iya Bapak, seluruh nama-nama yang sudah kami angkat namanya satu persatu, bahkan yang belum terangkat kehadirat-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan melihat mereka, Tuhan juga memperhatikan kebutuhan mereka, Tuhan juga mendengarkan kerinduan mereka. Siapapun mereka Tuhan, yang sudah ikut ambil bagian di dalam tim doa ini, bahkan yang sedang berharap kesembuhan, yang sedang
menunggu-nunggu pertolongan Tuhan. Kami percaya malam hari ini semuanya akan mendapatkan lawatan Tuhan dimanapun mereka berada. Dan kami percaya Tuhan senantiasa menjaga, memelihara hidup kami. Khususnya malam hari ini Tuhan, di mana kami akan beristirahat. Kami percaya ya Bapa, kuasa-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah atas kami semua, sehingga kami boleh menikmati malam hari ini dalam dekapan cinta kasih Tuhan, untuk kami boleh beraktivitas kembali hari esok, menjalani hari-hari yang sudah Tuhan berikan kepada kami, di mana kami akan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru doa kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan menjawab setiap kerinduan kami satu persatu. Dan biarlah di dalam kehidupan kami, ketika kami menerima jawaban Tuhan, nama Tuhan semakin kami muliakan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur. Haleluya. Bapa di sorga, inilah kami sebagai hamba-Mu yang telah menaikkan syafaat untuk saudara-saudara kami yang senantiasa ada dalam lingkaran tali cinta kasih bagi kami sebagai hamba-hamba-Mu. Karena itu layakkanlah Tuhan. Kami sebagai hamba-Mu yang hina, yang rendah, yang tidak mampu untuk melakukan sesuatu apapun kecuali atas perkenanan Tuhan. Bapa, biarlah semua orang yang sudah kami sebutkan satu persatu dalam rangkaian doa syafaat kami ini, juga untuk masyarakat bangsa kami, juga gereja-gereja dan para pelayan baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah negara kami, dan di berbagai bidang instansi pemerintahan, ataupun yang di sektor informal, dalam seluruh pergumulan bangsa negara kami ini, kami serahkan kepadamu. Kami juga mau menyerahkan saat ini yang masih tersisa permohonan saudara kami, Siyama Manurung Batam. Kami bersyukur, dan Inang ini juga bersyukur, karena sudah 35 tahun, 6 bulan menyelesaikan tugasnya, hingga boleh jadi purna tugas dengan baik. Terima kasih untuk semua karunia Tuhan dalam pelayanannya selama aktif. Dan untuk masa purna tugas ini pun, biarlah Tuhan memakai dia untuk tugas-tugas yang lebih baik. Untuk usia di masa-masa lansia, juga Engkau berikan kesehatan untuk terus melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk Inang Rame Sirait, yang saat ini juga dalam keadaan demam. Tuhan, kami tidak tahu kondisi yang apa dialaminya, tapi kami mau Tuhan, supaya Engkau melawat dan menjamah seluruh tubuhnya, dan bahkan rohnya, agar dia mendapat kesegaran, kekuatan. Bapa, biarlah semua obat makanan yang digunakan, juga orang-orang yang melayani dia, boleh menjadi alat Tuhan untuk memelihara dan memberikan pemulihan. Bapak kami juga masing-masing mau membawakan setiap keluarga kami, orang-orang terdekat kami, anak-anak kami, terutama hamba-Mu ini Bapak. Hamba-Mu ini berdoa untuk istri dan anak-anakku, Rosmaidahu Tauruk, anak-anakku Yoel, Yohana, dan Yosia. Dimanapun mereka saat ini Tuhan, biarlah Engkau juga menuntun mereka, menjauhkan mereka dari sakit penyakit, dan memberikan sukacita, semangat untuk tetap memuliakan Tuhan dalam hari-hari kehidupan yang Kau berikan. Kau berikan juga jalan hidup yang layak untuk pekerjaan dan juga pasangan hidup. Kami mohon Tuhan, demikian juga dengan masing-masing kami sebagai hamba-hamba-Mu. Dalam seluruh pergumulan kami mohon Tuhan yang campur tangan. Kami tahu Tuhan, tidak ada rumah tangga yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna, yang dapat menyelesaikan persoalan dirinya sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Karena itu Bapa, campur tanganlah Engkau dalam setiap permasalahan kami, dalam kehidupan keluarga kami, juga untuk anak, keluarga, istri, dan suami, dari setiap hamba-hamba-Mu.
Bapa, inilah seluruh doa-doa kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk tim kerja yang ada bersama dengan hamba-Mu di sini. Secara khusus untuk Ariondo Cipayung dan keluarga anak-anak yang Kau karuniakan bagi dia. Juga dengan teman sepelayananku, saudaraku Milton Napitupulu, dengan pergumulan hidupnya dalam pelayanannya, juga dengan keluarga dan anak-anaknya. Tuhan, layakkan, mampukan kami untuk melayani Tuhan dengan apa yang telah Engkau karuniakan bagi kami, baik berupa bakat, kekuatan mental, ataupun semangat hidup. Engkau limpahkan kepada kami. Dan jika Engkau pun berkenan, Engkau dapat mengutus orang-orang yang berkenan menjadi saluran berkat untuk membekali kami dalam segala kebutuhan pelayanan kami. Kami serahkan juga semua saudara-saudaraku yang ada bersama dengan Jumling meeting pada saat ini. Tuhan, jamah hidup kami. Dan biarlah kami juga Engkau perkenankan untuk menikmati sukacita dalam hari-hari kehidupan kami. Juga segala harta yang Engkau berikan berguna untuk pelayanan Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan, dalam seluruh rencana kami sepanjang hari, dalam minggu yang akan datang ini. Terpujilah Engkau Bapa. Pada hari yang Engkau kuduskan ini, hari Minggu ini, biarlah telingamu terbuka, hatimu juga menerima segala doa permohonan kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dan dengarkan, kabulkan doa kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapak, kita akan mengakhiri rangkaian doa syafaat kita ini. Kita bernyanyi dengan nyanyian buku ND 117, Jehovah Debata Tado. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara hari ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan. Amin. 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 Shalom. Shalom. Horas. Ya, hampir 1,5 jam. Nah, Luar biasa ya. Tuhan kiranya memperkenankan kita dalam doa syafaat kita, membawakan pokok-pokok doa yang kita sudah sampaikan, dan kita juga dilayakkan Tuhan untuk menyampaikan doa-doa syafaat kita. Demikian juga untuk apa yang kita butuhkan dalam pelayanan kita, untuk banyak orang yang diperkenankan Tuhan masih boleh kita layani. Ya, Amang Inang dengan peralatan yang sedang dibenahi sekarang, ya kami sendiri sebenarnya sedang berusaha untuk memperlengkapi alat-alat membuat studio ya. Kami sedang mempersiapkan satu studio yang agak layak untuk digunakan. Nah, karena itu ya harap maklumlah dengan keterbatasan yang masih belum begitu baik dengan hal-hal teknis ya. Tapi saya sangat bersyukur, berterima kasih karena tadi saya sudah melihat bagaimana antusiasnya Amang Inang, dan ada beberapa yang tidak bisa masuk mungkin karena kendala teknis juga. Tapi dari partisipan saya ada melihat 55 orang tadi ya, sampai sekarang ada 50. Nah, ini luar biasa, dengan 1,5 jam kita habiskan untuk berdoa syafaat. Nah, jadi semua apa yang kita sudah lakukan sampai saat ini kiranya bisa semakin disempurnakan untuk ke depan. Demikianlah dari saya. Ya. Dari teman kita Milton Napitupulu, saya mau memberikan kesempatan untuk merefleksikan pertemuan Zoom kita hari ini dari pengalaman-pengalaman dan juga pengalaman beliau. Terutama juga karena firman Tuhan yang saya sampaikan tadi mengenai manna ya. Bagaimana manna itu dalam kehidupan pelayanan orang-orang yang terpinggirkan. Mungkin Saudara Milton bisa mendengar? Ya, Saudara Milton Napitupulu bisa memberikan refleksi sedikit tentang manna yang tadi saya sampaikan dan pengalaman saudara di lapangan, bagaimana melayani orang-orang terpinggirkan sesuai dengan manna sebagai pemeliharaan Tuhan. Silakan. Ya, shalom, lasraku. Nah, bagi saya manna itu, ya lasraku ya. Bagi saya manna itu ya produk lama. Itu produk-produk primitif ya. Kita sekarang sudah di era berkat, tidak lagi di era manna, tidak lagi di era mempertanyakan hal-hal yang ada saat ini, tidak lagi. Kita sudah finali pada satu berkat Yesus Kristus. Jadi ibarat mangga, kita tidak lagi bicara tentang ini manggaku. Tidak lagi seperti itu. Kita bicara tentang bagaimana mangga yang sekecil ini bisa menjadi sebesar ini. Itu sebenarnya era kita saat ini. Kita tidak lagi di era mana. Nah, jadi kita tidak lagi bertanya dari mana hartaku ini,
Dari mana uangku ini tidak di situ. Sudah, Saudara Milton? Oke. Kamu deh kan kita mata mak, ada kan? Ya. Berkat, Amang Inang, iya kan? Saudara Milton tadi merefleksikan bahwa saat ini bukan lagi zamannya mempertanyakan berkat-berkat Tuhan ya. Itu tadi di padang gurun bangsa Israel menanyakan mana apa ini. Tetapi kalau sekarang kita tidak bertanya lagi, tetapi bagaimana memaknai apa yang sudah ada untuk kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan memelihara kita. Ya, demikianlah juga dengan pengalaman-pengalaman kita masing-masing, Amang Inang. Kita tidak pertanyakan lagi sebenarnya apa yang ada pada kita itu, tapi satu kepastian bahwa semua itu dari Tuhan dan Tuhan memelihara kita dengan caranya. Baiklah, terima kasih Saudara Milton. Kalau mungkin ada dari Amang Inang peserta Zoom kita ini mau menyampaikan sesuatu, silakan. Ya, tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya pikir kita akan bisa mengakhiri dan kami mengucapkan kembali terima kasih dan kiranya untuk waktu yang akan datang kita masih bisa diperkenankan Tuhan untuk berdoa dan saling sharing dalam forum Zoom meeting kita seperti ini. Kami mohon Amang Inang tetap mendoakan apa yang kami lakukan yang sedang benahi saat ini dan juga untuk tim pelayan Suara Injil ya, karena kami berempat dengan rekam nyanyian ini ya sangat bergantung juga kepada peralatan dan kesehatan. Semoga kami juga tetap diberikan Tuhan kesehatan, terutama yang menyangkut persoalan suara ya, karena inilah modal utama untuk kami bisa menyanyikan lagu-lagu pujian setiap hari. Terima kasih Amang Inang, dan terutama untuk teman-teman saya tim, apakah hadir di sini? Inang Murganda, Inang Tince, dan Amang Abdi ada hadir? Ada Pak? Ada Mang? Iya. Masih ada Mang? Tidak melihat. I'm here. Masih hadir Mang? Masih. Ya, tim saya yang berempat, Inang Murganda, Inang Saya Tince, ada. dan Amang Abdi. Oh, ada. Ada sesuatu yang mau disampaikan Kak untuk saudara-saudara, teman-teman kita? Ya cukup Amang. Oke, terima kasih. Dengan pelayanan kita. Ya. Inang Tince ada hadir? Hadir Mang. Ini Mang. Halo, Dereku. Oh Tince, ada sesuatu yang mau dua. disampaikan? Nggak ada tulang. Oke. Salam sehat aja semua. Baik, terima kasih supaya dikenal oleh teman-teman kita ya. Amang Abdi Sitompul, wah ini peracik kita yang ulung ini. Ada hadir? Oh, kayaknya tidak hadir. Baiklah, terima kasih Amang Inang. Kita sudah memakai waktu dengan sangat panjang dan kiranya Tuhan juga memberkati semua pelayanan kita hari ini. Sampai ketemu ya, Tuhan berkati, juga berikan kesehatan untuk Amang Inang, teman-teman pelayan, dan juga terutama tim doa yang kita sudah mulai bentuk untuk hari ini ya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Shalom, salam sehat Selamat kepada semua. Salam sehat ya, salam sehat Inang. Tuhan berkati. Halo, salam-salam. Salam sehat. Horas. Horas.